Sri Kandi Lestari berdiri sejak akhir 2017 dan mulai mendampingi masyarakat sejak 2018. Selama bergerak di isu lingkungan, Sri Kandi sudah melakukan penanaman sebanyak 82.500 pohon. Sri Kandi Lestari sangat mendukung masyarakat yang bergerak untuk menjaga hutannya. Namun aksi melindungi hutan tersebut menuai kriminalisasi. Sri Kandi Lestari mencatat setidaknya ada 5 orang masyarakat dampingan Sri Kandi Lestari yang dikriminalisasi akibat menjaga hutan mangrove. Dan inilah kisah mereka. Motivasinya yang jelasnya yaitu suatu untuk hutan ini kan memang untuk pantai kan gitu, karena udah banyak misalkan hutan itu jadi erosi kan, ini udah habis karena hutan ini pun udah banyak ditanami sawit kan, ini hutan pun hutan jalur hijau kan gitu kan. Kenapa bisa pula bisa dipakai untuk pribadi ya? Kalau untuk bersuara ini Bu, sebenarnya dari dulu ke dulu zaman orang-orang tua kita kan enggak, udah cuma nggak digubris dari aparat atau pemerintahnya gitu, karena apapun yang kita laporkan itu nggak pernah diambil open. Jadi kami kemarin itu terjadi demonstran itu ya memang untuk menyelamatkan hutan kami ya. Waktu mereka menangkap kita itu ya kita terkejut juga kan, tiba-tiba pagi sekitar jam 9 jam 10 pagi ya, kita tengah tidur itu terus mereka datang, ada 3 mobil masih dari pihak Kapolres. Dia bilang bapak kami langsung ya. Terus saya bertahan di situ, kalau salah apa katanya ada kerusakan barang. Lalu saya nggak terlibat kerusakan barang itu kan masa, cuman yang saya nggak keadilan itu saya ditangkap seperti kayak 30 SPKI kan gitu kan, pasti ada surat panggilan pertama dan panggilan kedua kan gitu Bu kan. Karena saya bukan TU, bukan BD narkoba. Kenapa kita ditangkap kayak seperti mana ya? Enggak, bukan manusiawi itu. Nah itu yang kita minta keadilan. Oh ini gini dia cerita, ditangkap kami sedang pulang dari laut lah gitu, separuh jalan lah gitu ya kan. Ditangkap nih kami. Dia polisi itu ada 5 orang lah, orang tuh ada 1 sepit tuh. Ditangkap nih kami, silahkan. Udah jangan bergerak katanya kan. Nanti kalau bergerak saya tembak kalian deh. Diancamnya gitu. Nah, udah itu teruslah kami dibawa ke Tanjung Pura di Polsek. Ya itu dibilang ya masih ada kau merusakkan ya. Nggak ada Pak. Alah mana mau kau ngaku katanya. Saya sumpah Quran pun saya mau Pak. Saya bilang gitu. Ah nggak usah pakai gitu lagi katanya. Di tahun 2021 saya dan almarhum ayah saya Samsul Bari pernah dipenjara selama 14 hari di Polres Langkat. Kami bergotong royong dan tiba-tiba adalah 2 orang datang, tapi yang 1 orang nggak naik ke daratan, hanya di boot, dan yang 1 orang itu naik dan dia pergi, yang 1 orang tadi. Dan saya pertanyakan gitu, apa tujuan dia menghampirin kami bergotong royong. Dia cuma bilang hanya ngecek. Jadi saya bilang apa yang mau dicek, sementara ini kan lokasinya kami gitu. Dan tiba-tiba dia pegang handphone, tapi bukan handphone Android itu yang saya ingat, itu bukan handphone Android, seperti gaya-gaya nelpon gitu. Jadi saya tanya apa tujuannya di sini. Tiba-tiba dia menjerit gitu, menjerit minta tolong seakan-akan dipukuli, tapi dia lari. Jadi begitu dia lari kami kejar, ada apa gitu kan. Ya dia jebur sungai, maksudnya lompat ke sungai gitu kan. Jadi yang kami anggap itu gimana ya, kami nggak melakukan apa yang seperti dibilang dia. Kan dia berlari seakan-akan kami intimidasi atau kami pukul segala macam. Jadi kami bertanyakan kau ada apa, kenapa lari gitu. Lakukan pengakuan itu ya, maksudnya dia bercerita lah gitu kan. Ya kami videokan gitu bahwasanya ini loh kejadian benarnya, bahwasanya beliau ini tidak ada kami apa-apain apa segala macam. Kami buat video. Dan kelang ada berapa hari saya dan almarhum ayah saya Samsul Bari dipanggil ke Polsek Tanjung Pura. Tapi statusnya itu langsung menjadi tersangka juga. Kami heran, tersangka penganiayaan
Harno Simbolon. Ya, Harno Simbolon itu ya orang yang kami selamatkan di sungai tadi gitu. Berproses lah itu, saya juga nggak tahu gimana prosesnya, dan kami juga didampingin sampai sekarang juga. Sri Kandi Lestari itu tetap istilahnya setia mendampingin kami dalam suka dan duka juga, artinya dalam senang dan susah juga. Sri Kandi Lestari itu melakukan penyadartahuan terhadap komunitas-komunitas yang ada di pinggir hutan, baik itu dari pesisir pantai timur Sumatera Utara maupun sampai ke Tarutung dan Riau. Seiring dengan penyadartahuan tentang bagaimana kita merawat hutan, kami juga melakukan penyadaran bagaimana kita sedang menghadapi problem krisis iklim. Kenapa terjadi krisis iklim? Karena hutan-hutan sudah dihabisi, sudah dialihfungsikan, illegal logging merebak kemana-mana tanpa ada penanganan yang serius dari pemerintah. Nah, ini yang harus kita upayakan. Tindakan ekstrim yang kita lakukan adalah menentang secara tegas terjadinya illegal logging. Karena akibat dari illegal logging itu merembet pada hancurnya hutan dan terjadinya krisis iklim. Kriminalisasi pejuang lingkungan terus terjadi, meskipun di Indonesia sendiri sudah ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan hidup melalui pasal 66 atau dikenal dengan Anti-SLAPP, yang di dalamnya menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat untuk tidak dituntut secara pidana atau digugat secara perdata dalam memperjuangkan hak lingkungan hidup. Kerusakan hutan yang disebabkan alih fungsi lahan menjadi sawit tidak hanya menimbulkan kriminalisasi, tetapi mengancam keanekaragaman biota laut yang hidup di dalamnya, dan melemahkan fungsinya sebagai benteng pertama dalam mencegah abrasi.